Butuh duit nggak? Butuh duit nggak? Mintanya sama siapa? Oh, katanya kalau butuh duit suruh ke pasar. Katanya kalau butuh duit suruh ke kantor. Katanya kalau butuh duit suruh kerja. Suruh kerja. Oke, jadi amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia, contohnya itu. Contoh berikutnya, butuh duit nggak? Butuh duit nggak? Mintanya sama siapa? Oh, katanya kalau butuh duit suruh ke pasar. Katanya kalau butuh duit suruh ke kantor. Katanya kalau butuh duit suruh kerja. Suruh kerja. Salah. Butuh duit bukan suruh kerja, suruh minta sama Allah. Setelah itu bekerjalah. Tapi kerja nggak bisa menjamin menghasilkan sesuatu. Menganggur tidak menyebabkan engkau tidak mendapatkan sesuatu. Maka ketika mukmin yang semangat kerjanya tinggi tiba-tiba menganggur, nggak pernah putus asa. Kenapa? Allah bisa mendatangkan rezeki kepadaku dari manapun. Yang penting aku minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia bekerja. Yang penting halal sesuai syariat. Kerjanya nggak perlu capek, tapi hasilnya itu berkah dan memuaskan. Karena sholatnya nggak ditinggalkan, bektinya sama orang tua tetap jalan, sayangnya pada istri tak terabaikan, hidupnya bersama anak terurus, nikmat. Kenapa? Syariat Allah dijalankan, hatinya thiqah billah, percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah, rezekinya sempit, terhalang, nyantai. Caranya gimana? Al-Quran ada jawabannya. Lagi-lagi amalan akhirat. Ini kasus di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun, pol-polan ini. 950 tahun dakwah ke umatnya. Dan ditentang, ditolak, tapi terus istiqomah dakwah. Kadang kita baru 5 hari udah nyerah. Tuh ada tuh suami-suami, "Beb, saya capek nasihatin istri saya." Berapa tahun? 20 tahun. Ya Allah, baru 20 tahun. Nasihatin udah capek. Nabi Nuh 950 tahun tuh dakwah kepada umat manusia. Gak capek. Saya mau nanya pada ibu-ibu, boleh Bu? Bu, hidupnya di mana ini sekarang? Alhamdulillah. Berarti ini ibunya nyata, ibu-ibu ya. Nanti bukan arwahnya, bukan kan ini? Nyata ya, saya nggak salah lihat ya. Perlu saya pastikan, siapa tahu saya ditunjukkan di sini, saya kira ini banyak manusia, ternyata bukan manusia, perlu dikonfirmasi. Ini manusia semua ini? Oh enggak, jinnya ngomong tadi kok, enggak, kami jin juga hadir. Kalau nggak percaya, tanya sama jin. Nggak perlu nanya sama jin. Ya, itu cukup iman dan ilmu. Karena di masjidnya Allah, di majelis, malaikat datang, makhluk Allah yang namanya jin juga belajar, manusia juga belajar. Pertanyaan saya sederhana Bu, sangat sederhana. Kalau ternyata nggak punya duit, kira-kira yang ngomong nggak punya duit ini sudah usaha belum? Orang-orang yang ngomong loh, saya pusing, nggak punya duit. Kira-kira loh ya, kira-kira sudah usaha? Pertanyaannya cuma sudah atau belum? Nggak ngomong maksimal, nggak maksimal loh. Sudah atau belum? Ini khilaf ulama ini. Oke, bapak-bapak, saya nanya sama bapak-bapak semua nih. Kalau antum bilang nggak punya duit, itu kira-kira antum ngantor nggak? Ya ngantor juga sih, ya. Ngantor. Tapi duitnya habis. Pengeluarannya lebih banyak. Penghasilannya nggak cukup. Terus ada yang nasihatin, makanya kerja yang bener. Kerja yang bener. Yang dengar kira-kira sebel atau gak sebel? Emangnya kamu kira selama ini saya nggak bener kerja? Saya keluar dari rumah jam 4 loh, jam 4 pagi saya keluar dari rumah. Sholat subuh di rest area. Sholat subuh di rest area. Duha bahkan hilang, gak sempat duha. Makan saya segera makan sedikit makan. Kenapa? Dikejar-kejar atasan. Waktu habis, cari uang, hasilnya ada, tapi habis seketika. Kamu bilang saya nggak benar cari duit.
saya solusi. Betul ya? Jadi kebanyakan orang ini yang teriak nggak punya duit, bukan nggak mau kerja. Rata-rata orang-orang yang ahli kerja, orang-orang yang semangat bekerja. Makanya jangan ajarkan pada saudara-saudara saya dengan kalimat kamu kurang giat, kamu kurang semangat, kamu nggak bekerja. Ini semua adalah ajaran sekuler yang mengkaitkan rezeki dengan upaya zahir dan melupakan upaya yang paling utama, yaitu taqwallah. Ngeri. Nah kalau saya nyantai, gak punya duit, Bib, sama. Baru gitu aja kamu bingung. Banyak utang, Bib, sama. Utang juga banyak. Sebelum kamu dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga banyak itu sahabat yang kerja keras tapi nggak punya duit. Ya. Dan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan Rasulullah SAW. Tapi sahabat yang begini lapor sama Nabi Muhammad SAW, lapor, ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian cari duit, tapi kok ke kanan tertutup, ke kiri ketutup, ke depan tertutup, ke belakang tertutup, udah pokoknya pintu rezeki ini seperti dikunci mati buat saya. Apa solusinya? Apakah Nabi mengatakan kamu datang jauh-jauh ketemu saya cuman bahas duit? Kenapa kamu nggak bahas surga? Kenapa kamu nggak bahas nikmat kubur? Kenapa nggak jauh-jauh datang ketemu saya minta syafaat? Kenapa minta duit? Apakah begitu jawaban Nabi Muhammad SAW? Enggak. Karena ini semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang akhlaknya mulia, akhiratnya luar biasa. Tapi orang hidup di dunia itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya terhambat, ada yang namanya mengalami masalah. Itu namanya hidup. Datangnya Rasul SAW sebagai utusan Allah untuk mensolusikan masalah kehidupan dunia dan masalah kehidupan akhirat. Sahabat udah menjalani kehidupan akhirat, sholat berjamaah, puasa, berjihad, zikir dan lain sebagainya. Ada masalah dunia namanya al-fulus, al-duit, sempit, lapor pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul menolak? Apakah Nabi SAW merendahkan? Enggak. Sama Rasul SAW diajarin. Pakai apa? Amalan akhirat. Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat? Kamu gak baca ya tasbihnya malaikat? Yang berkat tasbihnya malaikat itu seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sahabat nanya balik, tasbihnya malaikat yang seperti apa wahai Nabi Muhammad SAW? Kamu kalau habis adzan subuh berkumandang, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Pertanyaan saya, ini ada hubungannya sama al-fulus? Gak datang. Logika loh ya. Ada yang dia lakukan kemudian pergi ke pasar ketika habis subuh. Ada yang dia lakukan kemudian telepon orang pinjam duit gitu, ada? Nggak ada. Rasulullah mengajari saudara apa? Duduk, sabar, baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali, maka rezeki nanti akan mendatangimu. Maka sahabat tadi nggak pakai banyak mikir, yes, alhamdulillah dapat solusi akhirat. Kalau urusan kerja gak usah dibahas, karena kerja kita tuh udah paham gitu loh ya. Lapar makan, haus minum, ngantuk tidur, capek istirahat. Itu semua kehidupan manusia. Tapi ketika mengalami masalah, udah capek istirahat, tapi ternyata masih rasa capek, udah tidur kok ngantuk terus. Ini apa masalahnya? Solusinya apa? Itu Islam datang juga mensolusikan urusannya begini. Kenapa? Kita ini hidup di dunia, bukan di akhirat. Akhirat nanti. Di dunia ini loh kita butuh solusi. Jangan jauhkan umat dari akhirat hanya atas nama ini kehidupan dunia. Justru lewat kehidupan dunia dekatkan umat kepada akhirat. Sampai di sini jelas?